Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Melanjutkan kajian kitab Al-Manhajus Shawi. Qala telah berkata Syekhul Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad fi Risalatil Mu'awanati, pada kitab Risalah Al-Mu'awanah. Wa'lam, ketahuilah, anna man, sesungguhnya seseorang, abadallaha, beribadah orang tersebut kepada Allah, bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu, kana ad-dararu, telah ada apa ad-dararu, kemadaratan al-aidu, yang kembali, alaihi, pada orang tersebut, atas orang tersebut, bisa babi ibadatihi, dengan sebab ibadah orang tersebut, aksara, yang lebih banyak, minan naf'i, daripada kemanfaatan al-hasili, yang dihasilkan lahu, pada orang tersebut, biha, dengan itu ibadah. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalah Mu'awanah, beliau menjelaskan bahwa ketahuilah olehmu, kata beliau, sesungguhnya seseorang yang beribadah kepada Allah dengan tanpa ilmu, maka yang ada itu bukan kemanfaatan, melainkan kemadaratan yang kembali kepada orang tersebut. Dengan sebab ibadahnya itu lebih besar kemadaratannya daripada kemanfaatan yang dihasilkan. Maka ketika seseorang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia tidak menyertakan ilmu pada ibadah tersebut, maka bukan kemanfaatan yang kembali, melainkan kemadaratan. Wa kam min abidin, dan berapa banyak dari sebagian hamba-hamba Allah, qad at'aba nafsahu, sungguh telah menyusahkan nafsahu, pada dirinya, fil ibadati, pada ibadah, wahwa, dan orang tersebut, ma'azalika musirun, menetapi atau mengekali, alal maksiatin, atas maksiat. Yara, dia menyangka, annaha, sesungguhnya maksiat tersebut, ta'atun, taat, au annaha ghairu maksiatin, atau sesungguhnya taat itu maksiatun, maksiat. Jadi oleh sebab tanpa ilmu, maka bisa keliru nanti apakah ini kategorinya maksiat atau amal taat, ya. Seperti halnya contoh, amal itu kan terbagi kepada dua bagian, ada amal taat dan ada amal maksiat. Amal taat ini terbagi pada tiga kategori, ya. Ada amal syariat, ada amal thariqah, dan ada amal hakikoh. Amal taat yang syariat, yang zahir, nampak oleh jawarih yang melakukan atau anggota badan yang melakukan, dalam keadaan hati mengingkari kepada Allah, maka amal taat tersebut bisa dikategorikan maksiat. Contoh, ketika kita melakukan sholat, misalkan sholat itu kan terlihat, nampak. Yang melakukan sholat itu badan, ya, yang nampak. Tetapi hati di sini dirasuki oleh riya. Sedangkan sabda Nabi SAW, beliau bersabda dalam salah satu hadisnya, ketika orang sholat tetapi riya dalam hatinya, maka orang tersebut sama halnya sujud kepada makhluk, ruku kepada makhluk, karena sholatnya tersebut ditujukan untuk makhluk, ya. Itu kan maksiat, walaupun dalam ruang lingkup badan yang melakukan amal taat, tetapi ketika hati di sini maksiat, sehingga sholat tersebut bisa dikategorikan maksiat. Nah, inilah ketika seseorang melakukan ibadah tanpa ilmu, dia menyangka bahwa sholatnya itu telah sah, dan dia optimis bahwa sholatnya itu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda, ya, antara ujub dengan husnudzon billah.
Di satu sisi kita mesti husnudzon billah, berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa amal ini diterima, tetapi di sisi lain kita tidak diperkenankan untuk ujub, merasa bahwa amal ibadah kita ini telah mempunyai pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika seseorang yang tidak mempunyai ilmu melakukan amal ibadah, wa kam min abidin qad at'aba nafsahu fil ibadati wa huwa ma'adzalika musirrun 'alal ma'siyah. Ketika seseorang itu melakukan ibadah tetapi tidak disertai dengan ilmu, maka ibadahnya itu dalam kategori dia mengekali maksiat. Seperti halnya tadi yang dicontohkan, sholat itu amal ibadah, tetapi dirasuki oleh ria. Ria-nya orang sholat ini bisa mengecohkan tujuan sholat tersebut. Yang tadinya sholat ini hanya diperuntukkan lillahi ta'ala, tetapi karena ada ria, maka sholat tersebut diperuntukkan untuk makhluk, sehingga sujud orang tersebut sujud terhadap makhluk, ruku orang tersebut ruku terhadap makhluk. Itu maksiat. Nah, jadi inilah bahayanya amal ibadah yang tidak disertai dengan ilmu, terkecuali kesalahan yang dilakukan dalam amal ibadah setelah mencari ilmu mengenai amal tersebut. Itu dimampu atau ditolerir lah, ya. Ada toleransi dalam fikih, ya. Seperti halnya seseorang telah belajar Al-Fatihah, surah Al-Fatihah selama 10 tahun. Dia ingin Fatihahnya itu fasihat, tetapi selama 10 tahun dia tidak fasihat Fatihahnya, maka orang tersebut ada toleransi atau dimampu menurut syara. Jadi ketidaktahuan yang diperoleh setelah mencari pengetahuan itu ada dalam kategori toleransi, ya, dimampu. Waqad haka, dan telah berkisah siapa Syekhul Arif Billah Muhammad bin Arabi, Syekh Al-Arif Billah Muhammad bin Arabi, beliau telah berkisah fil babil wasaya minal futuhati, dalam bab wasaya dari kitab Al-Futuhat. Beliau mengatakan, an rajulin min ahlil maghribi, dari seorang laki-laki ahli Maghribi atau kalau sekarang Maroko mungkin, ya. Annahu, sesungguhnya dia itu karena telah ada kasiral ijtihad, banyak ijtihad, pada kebanyakannya ijtihad bil ibadati, pada ibadah. Jadi ada seorang laki-laki yang berijtihad tanpa ilmu. Nah, ini bahayanya seorang laki-laki yang berijtihad tanpa ilmu. Maka tidak boleh ketika kita tidak mengetahui ilmu, kemudian kita melakukan amal ibadah hanya dengan perkiraan semata. Oleh karena itu, kita wajib mempunyai guru, wajib mempunyai referensi untuk menyelamatkan kita dari ijtihad tanpa ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi Al-Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, beliau mengatakan, idzal tabasa alaika amroni fangzur asqallahuma ala nafsi. Bila mana saru atasmu dua pekerjaan, dua urusan, dua pertanyaan, maka lihatlah olehmu urusan yang paling berat menurut nafsu. Jadi ketika kita dalam keadaan madarat, ketika kita dalam keadaan mengkhawatirkan, kemudian kita tidak mengetahui apa yang mesti kita dahulu lakukan, maka kata Al-Imam Ibnu Athaillah, tanya, nafsu ini beratnya sebelah mana? Karena ibadah itu hakikatnya untuk memerangi nafsu, bukan mendukung nafsu. Seperti halnya kasai alan napakoti awit talabil ilmi, seperti halnya berusaha mencari napakoh atau mencari ilmu. Itu dua pekerjaan, dua amal ibadah, dua urusan yang sulit untuk disatukan. Apabila kita mencari napakoh, maka putus kita mencari ilmu. Apabila kita mencari ilmu, maka putus kita mencari napakoh. Dua-duanya dihukumi wajib menurut syara.
Nah, karena dua-duanya dihukumi wajib, yang mana yang harus kita dahulukan dalam keadaan kita madarat? Maksud madarat di sini dalam keadaan kita kita jauh dari guru, kemudian kita tidak mempunyai referensi. Nah, apabila dalam keadaan tersebut, maka kata Al-Imam Ibnu Athaillah, tanyalah nafsu kita ini beratnya di mana. Apabila ketika kita tolab ilmu, kemudian anak istri kita membutuhkan nafkah dan kita malas untuk mencari nafkah, maka berhentilah sejenak tolab ilmu, carilah nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak istri terlebih dahulu. Ya, jadi ketika sesuatu ini samar itu saru, mana yang harus kita dahulukan, maka dahulukanlah yang berat menurut nafsu dalam keadaan kita darurat. Dalam keadaan kita darurat, jauh dari guru dan tidak mempunyai referensi. Kembali lagi pada bahasan yang tadi, an rajulin min ahlil maghribi, diterima dari seorang laki-laki ahli maghribi atau Maroko kalau sekarang. Annahu kana kasiral ijtihad bil ibadat. Sesungguhnya orang yang dari Maroko ini diceritakan oleh Syekh Arif Billah Muhammad bin Arabi. Laki-laki yang dari Maroko ini, dia itu banyak berijtihad. Wa annahu ishtara atanan, dan sesungguhnya dia itu membeli atanan. Atanan itu keledai betina, ya. Keledai betina. Walam yasta'milha, dan dia tidak menggunakan keledai tersebut pisaiin pada sesuatu. Ya, maksudnya keledai itu kan ditunggangi, tetapi dia tidak ditunggangi keledai yang telah dibelinya. Sa'ala, maka kemudian bertanya kepada laki-laki yang dari Maghribi tersebut, siapa insanun, manusia, an sababi imsakiha, dari sebab nahannya keledai tersebut. Jadi ada seseorang yang bertanya kepada orang yang dari Maghribi yang membeli keledai betina tersebut. Bertanya, kenapa engkau tidak menunggangi keledai engkau, padahal keledai itu telah engkau beli. Kemudian Pakola menjawab, ma umsikuha illa liuhassina biha farji. Ma umsikuha, tidak aku menahan pada keledai tersebut, illa liuhassina biha farji, kecuali untuk memelihara farjiku. Ya, jadi tujuan dia membeli keledai ini bukan untuk ditunggangi, tetapi tujuannya untuk memelihara farjinya. Inilah ijtihad yang tidak disertai dengan ilmu, karena dia tidak mengetahui bahwa menyetubuhi hewan itu dihukumi haram. Ya, dia tidak mengetahui bahwa mencegah maksiat dengan kemaksiatan. Seperti halnya kita ingin bersedekah, tetapi dengan sebab merampok lah gitulah. Ya. Jadi ketika orang tersebut membeli keledai, tetapi keledainya tidak dipakai untuk ditunggangi, melainkan untuk menjaga farjinya. Itu ijtihad yang tidak disertai dengan ilmu. Ini bahaya sekali ketika ijtihad tidak disertai dengan dalil pertimbangan. Faman, maka barang siapa la yata'allamul ilma, yang tidak belajar al ilma pada ilmu, la yata'atta, dia tidak diharapkan lahu pada orang tersebut apa ihkamul ibadati wal qiyamu bihuquqiha, ya, tidak diharapkan ketepatan ibadah dan hak ibadah itu bisa terpenuhi apabila seseorang tidak belajar ilmu mengenai amal-amal ibadah. Walau anna rajulan, dan walau sesungguhnya laki-laki itu abadallaha, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
ibadata malaikatis samawati bighairi ilmin, dengan ibadah layaknya malaikat langit bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu, karena minal khasirin, dia itu telah berada dari sebagian orang-orang yang merugi. Jadi ketika orang yang banyak ibadah, bahkan ibadahnya itu layaknya ibadah para malaikat di langit, tetapi ibadahnya itu tidak disertai dengan ilmunya, maka orang tersebut dikategorikan minal khasirin, dari golongan orang-orang yang rugi. Fa'alal insani, maka atas manusia, ayyushmal, bahwa bersungguh-sungguh fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu, wa yajtanibal kasala, dan menjauhi malas, ya. Wa illa fahuwa fi khatrid dalali, dan jika tidak, bahwa maka orang tersebut fi khatrid dalali, dalam keadaan bahaya kesesatan. Innal jahla min akbahil khisali, maka sesungguhnya kebodohan itu dari yang paling buruk perkara. Jadi kebodohan itu merupakan dari yang paling buruk perkara. Jadi kesimpulannya, ya, tidak semua orang yang tidak mempunyai ilmu atas amal itu dikategorikan bodoh. Apabila dia telah mencari ilmu dalam keadaan dia tidak tahu, maka orang ini adalah orang mustarsyidun, orang yang membutuhkan bimbingan. Orang yang membutuhkan bimbingan ini digolongkan pada orang-orang yang mulia. Dan kesimpulannya yang lain yaitu, ketika orang yang mempunyai ilmu kemudian dia merasa bahwa dia dalam keadaan mengetahui dan dia tidak perlu untuk mencari pengetahuan lain, maka orang itu sama kategorinya orang bodoh. Sebagai tambahan, Sayyiduna Umar radhiyallahu an, beliau telah berkata, man barang siapa, qala yang berkata orang tersebut, ana alimun, saya ini orang yang berilmu, bahwa jahilun, maka dia itu adalah orang bodoh. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Insyaallah di pertemuan yang selanjutnya, insyaallah di besok hari, kajian kita lanjut pada halaman 83 pada halaman 83 al-faslus tsani, wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kesalahan itu datang dari kelemahan serta ketidaktahuan saya pribadi. Semoga Allah mengampuni. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.